Hai semua, dengan Banu Space di sini. Sekarang aku bakal bikin wingko, jajanan tradisional, bener-bener enak banget, gurih banget, dan ini tuh teksturnya garing di luar, tapi lembut banget di dalam ya. Bahkan wingko ini dia tuh bisa bertahan seminggu. Nah, gimana sih cara buatnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama di sini aku bakal kukus dulu kelapa parutnya ya. Di sini aku juga bakal tambahin daun pandan biar kelapa parutnya itu dia bisa lebih wangi. Nah, kita bakal kukus ini selama 30 menit, kemudian kita bakal dinginin ini ya sebelum dipakai buat bikin wingkonya. Nah, ini dia bahan-bahan yang bakal aku gunain buat bikin wingkonya. Nah, di sini kalian bisa pakai perisa vanili yang bentuk bubuk ini atau perisa vanili yang cair juga bisa ya. Nah, untuk bikin wingko yang lembut dan gak keras itu kuncinya itu ada di telurnya ya. Jadi di sini aku bakal campurin 2 butir telur dengan 200 gram gula pasir ya. Nah, kuncinya tuh ada di pengocokan telur dan gula pasir ini. Kita harus ngocok gula pasir dan telurnya itu sampai dia tuh sedikit mengembang dan juga gulanya itu dia larut. Nah, nanti tuh adonannya tuh bakal berubah menjadi warna putih kayak gini. Kemudian kita baru masukin margarin cair yang udah kita dinginkan ya. Jadi jangan masukin pas panas-panas karena takutnya itu telurnya malah mateng. Dan biar wingkonya itu dia lebih wangi, di sini aku bakal pakai vanili bubuk. Nah, kalau misalnya udah kecampur, baru kita masukin kelapa parut yang udah dikukus tadi ya. Kemudian kita tinggal aduk-aduk aja. Dan biar dia lebih gurih, di sini aku bakal pakai sepertiga sendok makan garam ya. Kemudian baru kita masukin deh tepung ketannya. Karena ini adonannya juga nggak begitu banyak, makanya kita bisa aduk-aduk ini pakai sendok aja ya. Dan karena tadi telur sama gulanya juga dia udah nyatu sempurna, makanya di sini kita cukup aduk-aduk aja pakai sendok. Kalau misalnya udah rata, baru deh kita masak. Di sini aku pakai teflon yang bentuk bulat-bulat gini ya buat masak wingkonya. Biar bentuk wingkonya itu dia bisa seragam dan juga bisa cantik. Nah, di sini untuk satu bulatan itu aku isi dengan 2 sendok makan adonan wingkonya ya. Ini tuh cukup banget buat menuhin satu bulatan teflon ini. Kemudian kalau misalnya masak wingko itu apinya itu jangan terlalu besar ya, jadi cukup api kecil aja. Nah, kalau misalnya kita masaknya itu di api yang besar, wingkonya itu bagian luarnya malah keburu gosong gitu, sedangkan bagian dalamnya dia tuh masih mentah. Makanya di sini kita cukup masaknya itu dengan api yang kecil aja ya. Di sini kita juga harus sering bolak-balikin adonan wingkonya ya, biar masaknya itu dia bisa merata dan bisa sempurna. Jadi dia tuh nggak gosong sebagian gitu. Nah, di sini kalau misalnya masak pakai wajan ini, bagian tengahnya itu dia bakal lebih cepet matang ya dibandingkan bagian yang lain karena apinya itu kan dia lebih berpusat ke bagian tengahnya kan, dan baru dia menjalar ke bagian yang lainnya. Nah, makanya di sini kita harus sering-sering ngecek yang bagian tengahnya. Kemudian kita tinggal balik-balikin aja biar adonannya itu dia bisa matang sempurna. Nah, kalau misalnya udah kecoklatan kayak gini, baru kita angkat wingkonya ya, dan kita isi lagi dengan adonan wingko yang baru. Nah, kalian bisa lihat di sini kan, kalau misalnya bagian pinggirnya itu emang agak lama gitu buat mateng, tapi ini tuh pasti mateng kok. Jadi kalian harus sabar-sabar aja kalau masak wingko. Nah, ini tuh udah mulai kecoklatan ya. Nah, kalau misalnya udah agak kecoklatan kayak gini warnanya, baru kita angkat wingkonya ya. Nah, ini dia wingko babatnya. Ini tuh bener-bener enak banget ya. Dan warnanya tuh bener-bener cantik banget kan di sini tuh. Warnanya itu dia tuh kuning kecoklatan gitu kan. Dan bentuknya juga karena kita pakai cetakan, makanya dia bisa bulat rapi gitu. Kalau kita misalnya potongin wingkonya, kita bisa lihat di sini kan, kalau misalnya dalamnya itu dia tuh bener-bener matang sempurna ya. Dan kalau kita cobain buat makan wingkonya,
Ternyata teksturnya itu dia tuh bener-bener garing ya di luarnya, tapi waktu digigit itu dia tuh bener-bener lembut banget dan fluffy gitu ya. Ini tuh bener-bener enak banget, apalagi kalau misalnya dijadiin cemilan atau buat snack pagi gitu ya. Kalian harus cobain ini. Sekian ya dari aku, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.